Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan baja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wildan Sanio Herul Rizky dari PTMA dengan NIM 20050524027. Di sini pembuatan baja PPT terdiri dari yang pertama pembuatan besi dan baja, yang kedua proses rekristalisasi besi dan baja, yang ketiga klasifikasi besi dan baja, yang keempat kegunaan besi dan baja dalam dunia industri, yang kelima penamaan baja sesuai standarisasi A Standar Nasional Indonesia atau SNI, yang kedua Japan Industrial Standard atau JIS, yang ketiga Dutch Institute for Normuk atau DIN, yang selanjutnya American Iron and Steel Institute atau IC, yang terakhir adalah American Standard Testing and Material. Pembuatan besi. Tahap pertama dalam membuat besi yaitu iron making atau pengolahan besi. Pada proses pembuatan besi awal, biji yang telah dicuci dan dihancurkan dipanaskan dengan arang dalam sebuah tungku tradisional. Biasanya berupa lubang sederhana di tanah. Suhu tercapai tidak mencukupi untuk mencapai leleh dan oksidasi biji dikurangi dengan karbon dalam keadaan padat, mengarah ke gumpalan yang disebut blom. Ampas biji disingkirkan, dan blom berulang kali dipanaskan dan dipalu untuk mengusir sisa panas dan membentuk massa yang lebih padat. Biji yang diperoleh dengan cara ini sepenuhnya murni dengan kandungan karbon rendah, oleh karena itu mudah dibentuk dan relatif lunak. Dan pembuatan besi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu blast furnace dan electric arc furnace atau ini EAF. Perbedaan blast furnace dan EAF yaitu terletak pada bahan dasarnya. Pada proses blast furnace, bahan bakar digunakan dalam jumlah yang besar, sedangkan pada EAF tidak menggunakan bahan bakar. Dan yang pengolahan pertama ada beberapa komponen dasar yang perlu diperhatikan. Komponen dasar tersebut diantaranya adalah tadi iron making atau iron ore, biji besi. Selanjutnya adalah limestone, tanah kapur, terus chalk dibuat dari kol khususnya untuk pembuatan steel dimasukkan ke dalam blast furnace. Chalk merupakan bahan bakar untuk furnace, dibuat dari kol dengan proses tertentu. Cairan besi molten iron yang panas di dalam furnace terpisah menjadi dua bagian. Bagian atas adalah slag dan bagian bawah adalah besi yang hendak dipakai. Besi yang dihasilkan ini kemudian dicetak menjadi pig iron. Kadar karbon dalam pig iron bisa mencapai 2%. Selanjutnya, pig iron dimasukkan ke dalam primary steel making furnace. Bisa berupa oxygen furnace, electric arc furnace, atau open heart furnace. Pada proses ini, berbagai bahan kimia ditambahkan ke dalam furnace untuk mendapatkan material properti yang diinginkan. Seringkali, scrap juga dimasukkan ke dalam furnace ini. Di dalam proses dengan oksigen, karbon di dalam molten iron akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon monoksida. Gas ini harus keluar, kalau tidak bisa membentuk gas podcast atau reaming saat menjadi dingin remit-style. Untuk menghindarinya bisa menggunakan deoxidizer seperti silikon atau aluminium. Baja yang dihasilkan adalah kiln steel atau semi kiln steel. Besi atau baja yang dihasilkan dicetak dalam bentuk slab, billet, dan blom. Baja yang telah dicetak dalam bentuk slab, blom, atau billet tersebut selanjutnya dibentuk menjadi berbagai macam profil seperti H, beam, terus angle, atau siku, channel, terus rel kereta, plat atau pipa, dan sebagainya. Selanjutnya adalah
Ini pembuatan baja. Pembuatan baja yang pertama itu dengan proses konvertor. Konvertor yang digunakan dalam proses ini dibuat dari sumbangan sambungan, paku, keling, ataupun las. Di dalamnya tersemat batu khusus yang bisa menahan panasnya api saat proses pembuatan baja berlangsung. Tahapan pembuatan baja menggunakan teknik ini dimulai dengan pemanasan bahan baku. Kemudian konvertor dimiringkan agar bahan baku yang dimasukkan tak lebih dari 1/8 volume konvertor. Setelah itu konvertor kembali didekatkan. Saat proses berlangsung, tekanan udara berada pada kisaran 1,5 sampai 2 atm dan dihembuskan ke area kompresor. Baru setelah 20 menit hingga 25 menit, konvertor dijungkir balikkan agar baja olahan bisa keluar dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Yang kedua, dengan cara pengolahan menggunakan dapur listrik. Tahap awal pembuatan baja adalah pemurnian. Terdapat dua opsi pemurnian, dasar dan lanjutan. Pada proses pemurnian lanjutan diperlukan dapur listrik. Tujuannya adalah untuk mengontrol temperatur saat peleburan maupun memperkecil unsur-unsur campuran yang ada pada baja. Nah, pemurnian menggunakan dapur listrik dapat menghasilkan baja berkualitas tinggi. Biasanya dapur listrik yang digunakan berjenis busur listrik. Nah, penggunaan dapur listrik berfungsi untuk mempercepat proses pemanasan baja. Temperatur pada dapur listrik dapat dengan mudah diatur. Dengan begitu, produsen dapat menghindari intervensi dari kotoran yang bisa merusak kualitas bahan baja. Yang selanjutnya adalah dengan proses Siemens Martin. Nama proses pembuatan baja ini merujuk pada perintisnya, yaitu Siemens dan Martin. Mereka mengolah baja dengan cara memanfaatkan suhu tinggi yang ada pada tungku kerja. Terus kapasitas tungkunya sendiri mampu memuat bahan baku seberat 30 ton hingga 50 ton. Seperti ini. Terus proses peleburan baja baru terjadi ketika suhunya mencapai 3000 derajat Celcius. Hasilnya, besi tua dan besi bekas pun dapat dimasukkan dan diolah menjadi baja berkualitas. Biasanya, jenis besi yang dilebur menjadi baja itu berasal dari besi kelabu dan besi putih. Yang keempat adalah proses BOF. BOF atau BOF atau Basic Oxygen Furnace adalah proses pembuatan baja yang memanfaatkan oksigen murni dan panas. Oksigen ditiupkan ke areal besi kasar sehingga bisa membakar habis kotoran yang tersisa. Nah, dapur pengelolaan baja pada proses BOF atau BOF biasanya berdiameter 5 meter dan berkapasitas 35 ton hingga 200 ton. Durasi pembuatan baja dengan proses ini memakan waktu sekitar 50 menit. Selain itu, biaya operasional untuk peralatan maupun pengerjaannya juga jauh lebih murah ketimbang proses lain. Yang selanjutnya adalah proses dapur kupola. Proses peleburan besi kasar kelabu ataupun besi bekas menjadi baja berkualitas terjadi dalam dapur kupola. Terus bentuk dapur kupola menyerupai kubah yang dioperasikan secara berpasangan. Proses dalam dapur kupola dimulai dengan cara memanaskan area kubah agar terhindar dari uap air. Sedangkan proses pemanasan besi hingga menjadi baja kurang lebih memakan waktu selama 15 jam di cukup lama. Terus bagian kokas pada area dapur yang sudah menyala kemudian ditiup menggunakan blower. Dan setelah kokas terbakar, besi bekas dan kepingan baja dimasukkan ke dalamnya. Setelah kurang lebih 15 menit, baja telah menjadi cair dan dapat dikeluarkan untuk dibentuk sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah proses Bessemer. Proses pembuatan baja ini menggunakan teknik hampir mirip dengan BOF tadi. BOF. Bentar. Lewat. Hampir mirip dengan BOF atau Basic Oxygen Furnace.
Hanya saja, proses Bessemer tidak memakai oksigen murni, melainkan uap air. Teknik Bessemer merupakan teknik yang paling umum diterapkan baik dalam industri menengah maupun industri skala besar. Misalnya adalah proses rekristalisasi besi dan baja. Sebagian energi yang diberikan untuk mendeformasi logam dikeluarkan sebagai panas dan sebagian lagi tetap tersimpan dalam struktur kristal sebagai energi dalam atau tegangan dalam yang dikaitkan dengan cacat kristal yang terjadi akibat dari deformasi. Dengan kata lain, logam yang mengalami pengerjaan dingin akan menyimpan sejumlah tegangan dalam sebagai akibat terjadinya sebagian besar dislokasi. Bila logam yang telah mengalami pengerjaan dingin ini dipanaskan kembali, maka atom-atom akan menerima sejumlah energi panas yang dapat dipakai untuk bergerak menuju atau membentuk sejumlah kristal yang lebih bebas cacat, bebas tegangan dalam juga. Terus peristiwa perubahan yang terjadi selama proses pemanasan kembali dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu recovery. Nah, recovery ini terjadi pada awal-awal pemanasan, pada temperatur yang agak rendah, dan perubahan yang terjadi itu tidak diikuti dengan perubahan struktur mikro, juga masih belum terjadi perubahan sifat mekanis. Nah, perubahan yang terjadi di sini adalah pengurangan tegangan dalam. Perlunya mengurangi tegangan dalam di sini adalah untuk mencegah terjadinya distorsi pada benda kerja yang mengalami pengerjaan dingin sebagai akibat tegangan sisa itu. Misalnya adalah rekristalisasi adalah suatu proses yang melibatkan transformasi dan pertumbuhan butir. Nah, kristal baru dengan penghancuran kristal-kristal yang lama. Agar proses rekristalisasi dapat berlangsung, kristal-kristal itu harus dibentuk. Biasanya sebagai akibat dari deformasi plastis dan logam harus ditingkatkan sampai temperatur rekristalisasi. Nah, tujuan dasar rekristalisasi adalah meningkatkan keuletan logam yang telah rapuh akibat pengerjaan dingin. Akibat pengubahan bentuk dalam keadaan dingin atau drawing, bending, rolling, forging, maka kristal dimampatkan dan terjadi dislokasi. Nah, hal ini terjadi karena adanya energi yang tersimpan dalam struktur kristal dan termasuk cacat kristal. Nah, melalui proses rekristalisasi, keadaan seperti ini disingkirkan dan susunan kristal yang baru dibentuk dan cacat melalui proses ini keadaan seperti ini disingkirkan dan susunan kristal yang baru dibentuk itu. Tanya adalah grain growth. Nah, butir kristal yang besar mempunyai energi bebas yang lebih rendah. Karenanya, butir kristal cenderung untuk tumbuh lebih besar hingga mencapai ukuran maksimum untuk temperatur tersebut. Nah, makin tinggi temperatur pemanasan, makin besar juga ukuran butir yang terjadi. Bahkan, laju pertumbuhan butir ini makin tinggi dengan tingginya temperatur pemanasan. Selanjutnya adalah klasifikasi besi. Klasifikasi besi itu ada besi tuang, kelabu, besi tuang putih, besi tuang nodular, dan besi tuang mampu tempa. Untuk besi tuang kelabu. Besi tuang kelabu mengandung grafit berbentuk serpian tipis yang terbagi merata dalam seluruh strukturnya. Nah, besi tuang jenis ini sering banyak dipakai karena biayanya yang murah dan mudah dituang dalam jumlah besar. Komposisi kimia besi tuang jenis ini adalah 2,5-4% karbon dan 1-3% silikon. Ini agak tipu ya, jadi silikon, mohon maaf. Ini adalah bentuknya. Ini adalah besi tuang putih. Besi tuang putih memiliki bidang patahan yang berwarna putih karena mengandung sejumlah besar segmented dengan kandungan karbon lebih dari 1,7%. Dengan kandungan silikon yang rendah dan laju pendinginan yang cepat, maka setelah didinginkan akan terbentuk fasa metastabil cemented Fe3C. Karena cemented bersifat keras dan getas, besi tuang putih memiliki kekerasan dan ketahanan
aus yang tinggi, namun mampu mesin dan kekuatan tariknya rendah. Besi tuang putih ini merupakan bahan baku untuk pembuatan besi tuang mampu tempa. Selanjutnya, besi tuang nodular. Besi tuang nodular memiliki bentuk grafit yang bulat ini ya, bulat. Nah, penambahan magnesium dan cerium atau paduan Fe, Si dan Mg pada saat besi tuang dalam keadaan cair menyebabkan grafit menjadi bulat atau nodularisasi. Nah, besi tuang nodular mempunyai kekuatan, keuletan, dan ketangguhan yang lebih baik dibandingkan besi tuang kelabu. Karena bentuk grafitnya yang bulat, maka konsentrasi regangannya menjadi lebih kecil ini karena bulat ini. Selanjutnya adalah besi tuang mampu tempa seperti ini. Merupakan besi tuang putih yang diberi perlakuan panas sampai kurang lebih 900 Celcius. Perlakuan panas yang diterapkan pada besi tuang putih umumnya adalah anil yang bertujuan untuk memisahkan karbida besi Fe3C menjadi besi dan grafit. Secara umum, besi tuang ini memiliki sifat yang sama seperti baja ringan. Besi tuang jenis ini memiliki mampu tempa yang sangat baik, serta ketahanan terhadap beban kejut dan mampu mesin yang baik sehingga banyak digunakan pada industri, kereta api, otomotif, sambungan pipa, dan industri pertanian. Jadi kebanyakan itu memakai besi tuang mampu tempa. Selanjutnya adalah klasifikasi baja. Klasifikasi baja berdasarkan alloy itu ada baja karbon dan baja paduan. Nah, sedangkan berdasarkan komposisi itu ada baja hypoethetoid dan baja hypereutetoid. Nah, selanjutnya berdasarkan fasa matrik ada baja austenitik, ada baja martensitik, ada baja ferritik. Selanjutnya ada baja bahan karat atau stainless steel, ini kurang tutup huruf. Terus baja struktural atau baja fabrikasi ya. Selanjutnya adalah kegunaan besi dan baja. Besi dan baja adalah material yang sering sekali dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ya, membuat palu, paku, wajan, panci, dan lain-lain. Terus pembuatan gedung, terus pembangunan sarana transportasi, bahan untuk membuat alat konstruksi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penamaan baja sesuai standarisasi. Yang pertama, SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah standar mutu yang berlaku di Indonesia, ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional di seluruh Indonesia. Nah, struktur penomoran SNI terdiri atas serangkaian kode dengan arti tertentu, yaitu berupa kode SNI, nomor unik, dan nomor bagian dan nomor seksi, serta tahun penetapan. Kode SNI menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah standar nasional Indonesia, contohnya SNI 0700402006, kawat baja karbon rendah. Terus ini. Selanjutnya adalah JIS atau Japan Industrial Standard. JIS dikembangkan oleh Japanese Industrial Standard Committee yang merupakan bagian dari Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional di Jepang. Proses standarisasi dikoordinasikan oleh Jepang Komite Standar Industri dan dipublikasikan melalui Asosiasi Standar Jepang. Standarisasi dengan sistem JIS merupakan salah satu tips standarisasi atas dasar aplikasi produksi dan grade atau kualifikasi untuk aplikasi tertentu. Standarisasi diantaranya berupa SIP mempunyai ketentuan. Yang pertama, diawali dengan SS atau G dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dalam kilogram atau mm. Terus yang kedua, diawali dengan S dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan komposisi kimianya.
Dan yang selanjutnya adalah untuk golongan stainless steel biasanya menggunakan grade dari ASTM dengan menggunakan kode huruf SUS diikuti dengan kode angka sesuai dengan IC dan atau SAE. Contoh standarisasi baja karbon dengan JIS adalah JIS G4105, yaitu baja karbon chromium molybdenum hot tolet dan selanjutnya adalah JIS G3201 baja karbon tempa, JIS G5101 atau baja karbon cor. Ini logonya JIS, terus yang ini tadi logonya SNI. Selanjutnya adalah DIN atau Deutsches Institut for Normung ya, DIN. DIN standar dikembangkan oleh Deutsches Institut for Normung di negara Federal Republik Jerman di Jerman. Semua spesifikasi baja yang dihasilkan oleh Jerman diawali dengan huruf DIN diikuti huruf atau nomor standarisasi. Di antaranya yang pertama diawali dengan ST dan diikuti bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimumnya. Contoh, ST37 ST memiliki makna baja dalam bahasa Jerman Stahl, dalam bahasa Inggris Stahl. Terus 37 memiliki makna kekuatan tarik sebesar 37 kg atau mm kuadrat ya, atau sekitar 360 sampai 370 Newton per mm. Sehingga ST menunjukkan baja struktural, sedangkan dua digit di belakang menunjukkan kekuatan tarik dalam. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ST37 merupakan baja struktural dengan kekuatan tarik sebesar 37 kg per mm. Nah, yang selanjutnya adalah diawali dengan ST dan diikuti bilangan yang menunjukkan komposisi kimianya. Contoh, DIN STC35, yaitu baja dengan kadar karbon 0,35%. Selanjutnya adalah baja paduan rendah. Angka sebelum huruf menunjukkan kadar karbon. Huruf menunjukkan unsur beberapa angka yang menunjukkan jumlah per 4% untuk CR, CO, MN, NI, SI, dan W. Contoh, DIN 15 CR3 artinya baja dengan 0,15 C dan 34 CR. Nah, jumlah per 10% untuk AL, BE, PB, CU, MU, MO, NB, TA, TI, V, dan ZR. Contoh DIN 13 CIM 044 atau baja dengan 0,13 C 4,49% CR dan 4/10% MO. Nah, yang terakhir pada baja paduan tinggi. Sebelum angka pertama diberi huruf X, angka sesudahnya menunjukkan kadar karbon dan angka di belakang nama unsur paduan langsung menunjukkan presentasinya. Contoh, DIN X45CR SIG atau baja dengan 0,45 C, 5 CR dan sedikit SI. Dan yang terakhir adalah American Iron and Steel Institute. Standarisasi dengan sistem IC dan SAE merupakan tip standarisasi berdasarkan pada susunan atau komposisi kimia yang ada dalam suatu baja. IC memakai standar dengan sistem penomoran yang sama dengan SAE. Namun, mendapatkan huruf untuk menunjukkan proses pembuatan baja. Sebagai contoh, prefix atau C besar untuk open heat furnace, basic oxygen furnace, BOF tadi, dan E untuk electric arc furnace. Ada beberapa ketentuan dalam standarisasi berdasarkan IC atau SAE, yaitu dinyatakan dalam 4 atau 5 angka. Yang pertama, ini adalah cuma 4 ya. Yang pertama adalah angka pertama menunjukkan jenis baja, yang angka kedua menunjukkan A. Kadar unsur paduan untuk baja paduan sederhana, B. Modifikasi jenis baja paduan untuk baja paduan yang kompleks. Yang ketiga adalah 2 angka atau 3 angka terakhir menunjukkan kadar karbon per 100%. Yang keempat, bila terdapat huruf di depan angka, maka huruf tersebut menunjukkan proses pembuatan baja. Contohnya, IC 1045 berarti
Angka 1 itu baja karbon atau carbon steel. Angka 0 presentasi bahan alloy. Atau ini 0 ini plain ditambahkan sulfur dan fosfor. Angka 45 adalah kadar karbon atau 0,45% karbon. Yang terakhir itu ada American Standard Testing and Material ASTM. Ini logonya. Ini logonya tadi American Iron and Steel Institute. Seperti ini. Ini adalah logonya ASTM. ASTM ini berkedudukan di Amerika Serikat dan merupakan organisasi internasional sukarela yang mengembangkan standarisasi teknik untuk material, produk, sistem, dan jasa. ASTM ini dibentuk pada tahun 1898 oleh sekelompok insinyur dan ilmuwan untuk mengatasi bahan baku besi dan rel kereta api yang selalu bermasalah. Jadi boleh dikatakan ASTM adalah organisasi yang memperuntukkan pemikirannya untuk pengetesan material. Sedangkan ANSI adalah badan yang mengurus standarisasi material. Jadi kalau soal standar akan mengacu ke ANSI. Dan kalau nanya, ini material apa dan standar pengetesannya seperti apa? Nanyanya itu ke STM. Jadi begitu ya. Nah, standar STM ini terdiri dari huruf diikuti oleh nomor. Penamaan ini umumnya mengacu pada produk baja tertentu. Contoh, ASTM A 582 garing A582M serat 95B atau 2000 grade 33 SE free machining stainless steel. Serat A sama dengan ferrous metal, tapi tidak menunjukkan apakah cast iron atau carbon steel atau alloy steel atau tool steel atau stainless steel. Nah, ini itu urutannya begini ya. 582 itu urutan nomor yang tidak memiliki hubungan dengan sifat metal. M itu metrik, menunjukkan bahwa standar ini mengikuti SI unit. Terus 95 adalah tahun diadopsikan atau revisi terakhir. Nah, ini huruf B ini ya, menunjukkan revisi ketiga. Ini Kak, revisi ketiga. Terus ini 2000 ini ya. Itu adalah tahun terakhir standar ini disetujui dalam pertemuan Komite Standar Internasional. Nah, ini grade 33 ini ya, SE ini ya. Adalah grade baja di mana SE menunjukkan penambahan unsur selenium. Contoh standarisasi baja STM itu ada A6 atau A6M atau specification for general requirements for roll structure steel bars, flat shapes dan set filling. Terus ada ini A36 atau A36M specification for carbon structure steel as. Ada ini, terus ini, dan ini yang terakhir. Jadi itu adalah penjelasan saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan juga ada tipu-tipu, saya juga mohon maaf karena saya juga baru belajar. Terima kasih telah menonton video saya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.